Assalamualaikum. Eh, Senang sekali berjumpa dengan Anda semua di channel Dr. Suryo. Hari ini siang, tepatnya siang tadi ya. Tiba-tiba istri menangis. Istri saya menangis. Kemudian saya bingung kenapa kok menangis ya istri ya. Ternyata istri habis lihat di video channel YouTube tentang BCL. Aduh, sampai nangis dia ya. Kenapa kok sampai nangis? Dia nunjukin ke saya. Coba lihat dong ini video BCL momen Lebaran pertama tanpa disertai suaminya. Dan ternyata fokus istri bukan ke masalah ketiadaan sang suami, tapi fokus istri lebih ke bagaimana BCL memiliki hubungan yang masih erat, masih luar biasa dengan sang mertua ya. Sangat luar biasa meskipun anak laki-lakinya sudah tiada. Artinya kan hubungan orang tua, mertua dan menantu sudah terputus, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Mereka masih bareng. Malah sang mertua sudah 2 bulan ini menemani BCL ya. Kita bukan menggosip, tapi kita mengambil sesuatu hal yang baik dari siapapun. Dalam hal ini sesuatu yang baik itu datangnya kebetulan Allah berikan contoh melalui BCL. Hubungan mertua dan menantu sering sekali menjadi problem di banyak keluarga ya kan. Bahkan ada beberapa kisah dari sahabat yang inbox ke saya menyampaikan masalah problem menantu dan mertua. Bahkan kalau Anda perhatikan sendiri, ada satu tanaman yang memiliki nama lidah mertua kalau nggak salah. Artinya ya tanaman tersebut panjang lidahnya, artinya banyak komen apa yang menyakiti gitu. Tapi pada saat saya tadi melihat video yang ditunjukkan istri, ya Allah, luar biasa. Hubungan menantu dan mertua bukan hubungan menantu dan mertua lagi, tapi hubungan ibu dan anak. Hubungan ibu dan anak itu luar biasa. Bayangin hubungan seorang ibu dengan seorang anak, bukan lagi menantu dan mertua. Dan itu yang saya pahami memang setelah saya belajar Al-Quran, ya memang seperti itu. Konsep Islam ya seperti itu. Konsep yang disampaikan BCL melalui contohnya itu ada satu pesan ya seperti itu yang Allah kehendaki. Walaupun anak laki-laki sudah meninggal, tapi hubungan seorang ibu dan menantunya itu masih tetap akrab, masih tetap terjalin. Luar biasa ya. Banyak lagi yang kisah kita dengar pada saat anak laki-laki meninggal, sudah mulai kasak kusuk berebut masalah harta misalkan ya kan. Ada pernah kita dengar juga begitu anak laki-laki meninggal, ibu mertua minta segera rumah yang didiami dijual gitu. Dijual agar bisa mendapatkan hak harta dari penjualan rumah tersebut ya Allah. Jadi kalau
dibilang ya apa namanya sangat-sangat ini ya apa namanya hubungannya. Jadi bayangkan ya, misalkan suami baru meninggal, anak juga mungkin ada berapa, kemudian mungkin biasanya istri tidak bekerja, tinggal di rumah itu, harus dijual rumahnya, dia juga harus berpikir nanti bagaimana untuk kelangsungan hidupnya, harus ribet sekali. Memang dalam Quran disebutkan bahwa ada dalam warisan tuh ada 1/8 misalkan untuk ibunya atau apa, tapi itu bagi yang mereka berpotensi ribut ya oke, silahkan pakai pedoman itu. Tapi bagi mereka yang memiliki level lebih tinggi dibandingkan itu, tentu akan memilih cara mengikhlaskan gitu. Ikhlas ya melepas haknya gitu. Meskipun ada hak harta dalam rumah yang ditinggali mantan menantunya, tapi ya udah diikhlaskan saja. Karena toh juga segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya adalah milik Allah, bukan milik kita gitu. Jadi Quran itu mengatur aturan-aturan bagi beberapa tingkatan bagi mereka yang sanggupnya baru di level minta hak, ya silahkan untuk menghilangkan potensi keributan. Allah bikin aturan. Tapi untuk manusia-manusia yang levelnya sudah lebih tinggi, lebih ikhlas, ya tentu bisa memilih untuk mengikhlaskan gitu. Banyak sekali aturan dalam Quran, nampak sekali jelas tingkatan-tingkatan tersebut. Bagi siapa saja silahkan memilih. Ibaratnya hukum kisos misalkan salah seorang anggota keluarga dibunuh oleh orang lain, maka keluarga tersebut bisa menuntut hukuman mati atau balasan nyawa ganti nyawa untuk pelakunya. Tapi ada tingkatan level di bawah itu, di atas itu. Level terendah adalah nyawa balas nyawa, ya kan? Level yang lebih tinggi agak lebih ikhlas gitu. Misalkan, oke, nyawa tidak perlu diganti nyawa, kamu boleh tetap hidup tapi ganti rugi atau bayar diat gitu, bayar ganti rugi harta sekian, itu nego. Ya, kamu boleh tetap hidup meskipun kamu membunuh keluarga kami, kamu boleh hidup tapi bayar ganti rugi dong. Itu level yang di atasnya. Level yang paling bawah tadi nyawa balas nyawa. Level yang di atasnya ada maaf tapi ada ganti rugi. Kemudian level yang lebih tinggi lagi, ikhlas, memaafkan, itu lebih tinggi. Coba Anda baca ayatnya, jelas sekali di situ bahwa memaafkan adalah lebih baik. Nah, itulah konsep Islam yang sebenarnya seperti itu, damai. Saya melihat videonya memang ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan saya nanti juga bisa menjadi seorang mertua yang damai, yang membawa kesejukan bagi menantu saya misalkan. Saya juga berharap seperti itu, dan istri saya pun juga tadi menyampaikan hal yang sama. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita nanti kalau jadi mertua bisa seperti itu, bisa berlaku penuh kasih kepada siapa saja dan terutama kepada menantunya. Jadi banyak sekali hal-hal pelajaran hidup yang
kita bisa lihat, kita bisa dapatkan dari mana saja, yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah aplikasi dari Al-Quran. Pada kali ini saya mendapatkan pelajaran aplikasi dari Al-Quran melalui video yang disampaikan oleh BCL. Oke, jadi mudah-mudahan BCL selalu dalam kesabaran dan diberikan Allah kebahagiaan walaupun sang suami kembali kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap dalam kondisi damai, bahagia, penuh kasih kepada sesama, kepada siapapun di sekitar kita, dan tentu sesuai yang Allah harapkan.